saya Fareta Nazarin. Dan saya Adelia Trizahra. Hari ini akan mewawancarai Bapak Bagus, salah satu orang terdekat saya. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengenal lebih dalam perjalanan hidup beliau sebagai bagian dari tugas membuat teks biografi. Yuk, langsung kita mulai. Yang pertama yaitu adalah diri dan masa kecil. Setelah memperkenalkan nama Bapak, nama lengkap dan tempat diceritakan nama kita. Nama saya Ridho Bagus Biantoro, biasa dipanggil dari kecil bisa dipanggil dengan nama Bibi. Untuk tempat dan tanggal lahir, Bojonegoro, 2 Mei 1984. selanjutnya yaitu waktu Bapak kecil dulu tinggal di mana? Saya tinggal di Sumberjo, Bojonegoro, tepatnya di Desa Ngakal, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Waktu itu saya sekolah dari tahun 90 sampai 96 di SDN Ngapal 2, terus habis itu saya SMP 1 Sumberjo, terus lanjut ke SMA 1 Sumberjo, kemudian kuliah di D3 Pariwisata Umum. 2005 saya sudah lulus, tapi sebelum lulus saya sudah bekerja sampai sekarang. Untuk selanjutnya, bolehkah saya tahu masa kecil seperti apa? Apakah ada kenangan yang paling berkesan? Masa kecil dulu berkesan banget karena dulu belum ada gadget. Jadi apa ya, kalau misalkan kita main atau apa itu masih tradisional banget. Jadi nggak seperti sekarang anak kecil sudah ada handphone dan sebagainya. Kalau dulu belum ada ya, kita mainnya kalau sore bermain bola, kalau malam ngaji gitu, pagi udah sekolah lagi. Banyak gitu. Kalau kita janjian, kita on time tepat waktu walaupun nggak ada handphone, nggak ada seluler seperti sekarang. Tapi kalau misalnya kita janjian on time gimana, insya Allah pasti ketemu bareng-bareng kita sebut. Untuk selanjutnya, ingin saya menanyakan pertanyaan keluarga dan kehidupan pribadi. Apakah boleh, Pak? Ya, Yang pertama adalah bisa ceritakan tentang keluarga sekarang, tentang anak, pasangan, dan lain-lain. ya kebetulan anak saya yang terakhir ini kan lagi masih SMA, sama masih kuliah, terus nikah sama istri saya juga kebetulan bekerja juga, jadi kadang kita ketemu waktu keluarga itu juga apa cuman Sabtu Minggu karena saya kerja di luar kota. Ini masih mending karena masih setiap minggu bisa saya pulang, sebelumnya malah setengah laut saya kerja, jadi baru masih ketemu malah ya. Selanjutnya, siapa orang yang paling menginspirasi dalam hidup Bapak? Kalau orang yang menginspirasi dalam hidup saya sebenarnya ayah saya sendiri. Terus saya kebetulan waktu dulu tuh cita-cita pengen jadi polisi, cuman nggak kesampaian. Akhirnya saya kuliah, terus jadi chef sampai sekarang. Lalu apa nilai hidup yang paling penting bagi Bapak? Ini soal kejujuran sama dari kita sendiri, karena itu sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan. Sekarang saya akan menanyakan tentang pengalaman hidup dan hidup. Pertama, pengalaman hidup apa yang paling menarik dari Bapak sekarang? Pengalaman itu yang paling berkesan ya waktu ayah saya sakit tahun 2002, saya baru masuk kuliah. Otomatis agak ngeblok, jadi saya harus kerja supaya kuliah saya jalan terus gitu. Jadi apa itu? Saya kuliah sambil bekerja, jadi sampai sekarang. Jadi ya itu sih belum bisa. Untuk pekerjaan Bapak saat ini, bagaimana perjalanan Bapak sampai ke pekerjaan itu? Apakah ada suka dukanya? Kalau suka dukanya banyak sekali, dari mulai katakanlah gaji harian sampai gaji yang lumayan yang cuma dari tahun 2002 saya bekerja masih jadi waiter, terus jadi koki, jadi apa itu? Asisten koki, jadi cook helper. Tapi pernah juga kerja di bagian apa itu? Ticketing staff untuk Saudi Arabia Airlines juga pernah. Terus kebetulan saya ikut perusahaan besar-besar ya, jadi ya, perusahaan Amerika, perusahaan Santos, tapi masih operasional di Indonesia. Jadi masih operasional di Indonesia, jadi ya
sering ketemu sama keluarga, cuma pulangnya mungkin agak lama. Apa pencapaian terbesar dari hidup Bapak yang sangat menginspirasi generasi sekarang ini? Ya mungkin untuk generasi sekarang isinya belajar lebih giat lagi, terus bekerja keras yang paling utama, terus jangan lupa ambil peluang. Jadi peluang itu kalau memang ada peluang langsung diambil. Kalau mungkin ada peluang sekarang biasanya kan tunggu-tunggu, kalau ini langsung aja. Jadi kalau misalkan ada peluang pekerjaan, kalau baru lulus kuliah misalkan kita baru lulus kuliah, kita mau usaha atau mau bekerja. Kalau dalam karir ya kita selesai kuliah, kita bekerja dulu sesuai dengan kompetensi kita. Terus kalau bisa ya ada kerjaan apa aja diambil dulu, nanti di jalan itu kerjaan mengikuti. Seperti saya contohnya, saya bukan kuliah di jurusan masak, saya kuliahnya ambil jurusan pariwisata. Terus karena kebutuhannya, karena saya harus membiayai kuliah diri saya sendiri, jadi saya harus bekerja. Jadi kerjaan apapun saya lakukan asalkan itu halal. Terus akhirnya saya selalu belajar, learning by doing. Jadi belajar terus, akhirnya sampai di titik untuk menjadi seorang chef. Untuk menjadi seorang chef juga agak langsung ke titik chef itu enggak. Jadi masih dari kalau tingkatan bawah itu sampai atas itu masih butuh kurang lebih 13 kali tingkatan. Jadi nggak langsung menjadi chef enggak. Jadi langsung dari step itu naik tiap tahun. Jadi baru sampai atas sudah bisa langsung tiba-tiba jadi chef gitu. Dan bisa kecuali kalau seperti master chef itu langsung chef instan itu. Tapi kalau realitanya nggak bisa, jadi tetap harus sampai untuk menjadi seorang chef. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu pesan dan harapan. Apa harapan Bapak untuk diri sendiri dan keluarga ke depannya? Harapan untuk saya sendiri ya, anak-anak bisa kuliah, bisa kerja lebih bagus dari saya, dari istri saya. Terus apa yang diinginkan terwujud dan sebagainya. Terus untuk saat ini yang mungkin apa ya, sekarang ini kan saya sudah berumur 40 lebih, jadi ya fokusnya ya cuma sekolahnya anak sampai maunya, maksimal dia mau sampai titik di mana dia mau kuliah, mau S1 mau S2. Kalau saya mau kuliah, kalau saya sudah berumur sekarang, kalau misalkan mau jenjang karir lebih tinggi ya sudah, karir saya sudah mentok, jadi sudah eksekutif chef, jadi sudah nggak bisa naik lagi. Jadi ya dimanapun saya itu ya sudah jadi eksekutif chef ya sudah. Jadi sudah nggak bisa naik lagi, kecuali kalau saya kerja di luar negeri. Jadi kalau misalkan saya masih di Indonesia ini ya, posisi saya pasti eksekutif chef. Terima kasih banyak Ya. Pak atas waktunya dan cerita yang telah disampaikan. Saya jadi sangat mengenal dan menghargai waktu orang-orang terdekat saya, dan juga semoga cerita ini bisa bermanfaat bagi semua orang dan juga para penonton. Sekian wawancara dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam mengajukan pertanyaan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.